Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak merenungkan bersama-sama tentang pentingnya keberkahan. Setiap orang tentu ingin memperoleh keberkahan. Dan keberkahan itu penting, bahkan setiap kita ketika saling bertemu itu diajarkan untuk saling menyampaikan salam yang di dalamnya itu terkandung doa kepada Allah Subhanahu wa taala akan keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah supaya terlimpahkan pada saudara kita yang kita temui. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita terkait dengan keberkahan ini di dalam surat Al-A'raf ya. Mungkin yang bawa mushaf bisa dibuka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-96. Ya, ayat ini sering disitir oleh para khotib Jumat kita. Sering juga disitir oleh penceramah-penceramah Ramadan ya, dikala kita memasuki bulan Ramadan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi Allah sampaikan kepada kita melalui firman-Nya di ayat ini, walau anna ahlal qura, kalau sekiranya penduduk sebuah negeri itu amanu, pada beriman, wattaqau, dan pada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan la fatahna alaihim, niscaya kami bukakan atas mereka barokatin, ya, keberkahan-keberkahan, ya, dibukakan dari pintu-pintu langit minas sama wal ardi, dan pintu-pintu bumi. Tetapi ya manusia ya, karena dasar manusia itu tidak semuanya baik ya. Manusia itu punya potensi baik dan buruk. Kata Allah, walakin kadzdzabu, akan tetapinya ternyata mereka ini mendustakan. Mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum, niscaya maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun. Ya, lantaran apa-apa yang telah mereka perbuat. Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini bagaimana Allah menegaskan pentingnya keberkahan ya. Keberkahan itu penting ya. Nah, maka mungkin ya sebelum kita bincangkan banyak hal terkait dengan keberkahan ini, perlu kita mereview ya, kita kilas balik ya, mengulang sedikit tentang apa sebenarnya makna keberkahan itu. Secara harfiah, keberkahan itu ya bisa dimengerti sebagai an-numu wa ziyadah, an-nama wa ziyadah. Apa itu? Tumbuh dan bertambah. Ya. Maka ya ulama-ulama kita termasuk di dalamnya adalah Imam Ghazali menyampaikan tentang berkah, keberkahan itu adalah ziyadatul khair, ya, bertambahnya kebaikan. Sesuatu dikatakan berkah jika selalu berkembang dan bertambah. Apanya yang bertambah? Dari sisi manfaat kebaikannya. Ya. Nah, oleh karenanya berarti tidak semua yang bertambah secara materi itu berkah. Ya. Meskipun keberkahan itu bisa jadi juga bentuknya adalah bertambah secara materi. Tetapi yang lebih esensi keberkahan itu adalah bertambahnya, semakin bertambah besarnya manfaat kebaikan. Ziyadatul khair. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya ingin keberkahan hidup kita ini. Kita semuanya ingin hidup kita ini menjadi berkah. Nah, setidaknya ya, ada 3 hal penting yang harus kita kawal sehingga ini menjadi sesuatu yang berkah bagi kita, ya, yang akan berpengaruh terhadap keberkahan hidup kita. Yang pertama adalah keberkahan dalam keturunan, ya, keberkahan dalam keturunan. Ini penting, ya. Berkah dalam keturunan itu, ya,
bisa kita raih ketika kita bisa melahirkan generasi-generasi yang soleh. Ya. Generasi yang kuat imannya, generasi yang luas ilmunya, generasi yang banyak amal solehnya. Ya. Maka ketika kita mendapatkan keturunan dan keturunan ini bisa kita jaga sedemikian sehingga keturunan-keturunan kita itu punya kekuatan iman yang cukup, keluasan ilmu yang cukup, bahkan ya kebaikan dalam amal soleh yang luar biasa. Ya, insya Allah ketika kita bisa pelihara itu, maka keturunan kita ini menjadi keturunan yang berkah, ya, yang akan bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat, insya Allah. Itu adalah keturunan yang berkah. Tapi sebaliknya, ketika keturunan ini tidak bisa kita jaga, ya, lalu tidaklah menjadi generasi yang soleh, tidaklah menjadi generasi yang punya kecukupan iman, tidaklah menjadi generasi yang punya keluasan ilmu, tidaklah menjadi generasi yang banyak amal kebaikannya, maka dia akan bisa mencelakakan kita tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Nah, oleh karenanya ini penting, ya, concern kita terhadap keturunan kita ini agar kita bisa menjaga keturunan kita ini sebagai keturunan yang berkah. Nah, dalam sebuah kisah, ya, kisah ini kita bisa dapatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud, ya, ayat yang ke-71 sampai 73. Di surat ini, ya, Allah bercerita tentang kejadian yang menimpa istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Kalau istri Nabiullah Ibrahim itu yang punya anak yang namanya Ismail itu Hajar, ya. Kalau yang punya anak namanya Ishak itu adalah siapa? Sarah, kan gitu ya. Nah, Allah berfirman di ayat ini, wa mra'atuhu qa'imatun, dan istrinya, maksudnya istri Nabi Ibrahim ini berdiri, fadhahikat, lalu kemudian tersenyum. Fabasyarnaha bi Ishaqa, ya. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira. Ya, fabasyarnaha. Apa kabar gembiranya itu? Bi Ishaqa. Tentang kelahiran Ishak. Wa min wara'i Ishak, dan kelahiran setelah Ishak siapa itu? Yakub. Kan gitu. Dan ini ceritanya malaikat utusan Allah, ya, bertemu dengan istri Nabi Ibrahim, lalu mengabarkan berita ini kepada istri Nabi Ibrahim ini. Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Ya. Dan istrinya, maksudnya istri Nabi Ibrahim ini berdiri lalu tersenyum, dan pada saat itu malaikat, ya, menyampaikan kabar gembira kepada beliau ini, ya. Apa isi kabar gembira itu? Tentang kelahiran Nabi Ishak, ya, dan kelahiran setelah Ishak yaitu Nabi Yakub, ya. Qalat, maka istri Nabi Ibrahim ini berkata, ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikha. Jadi kan ini ketika usianya sudah tidak muda lagi, usianya sudah tua. Ya, Nabiullah Ibrahim punya anak itu usianya sudah tua. Qalat, maka berkatalah istri Nabi Ibrahim ini, ya wailata, ya. Oh, ini luar biasa nih. Ya. Apa ya bisa? A'alidu, saya ini melahirkan, wa ana ajuzun, sementara saya ini sudah tua, wa hadza ba'li syaikha, dan suami saya juga tua, gitu, ya. Nah, lalu kemudian malaikat yang mengatakan kemudian istri Nabi Ibrahim mengatakan, inna hadzal syai'un ajib. Kalau ini terjadi, ini sesuatu yang menakjubkan, ya, sesuatu yang ajaib. Qalu, ya. Maka kemudian para malaikat itu berkata kepada istri Nabi Ibrahim ini, ata'jabina min amrillah, apakah kamu, ya, menjadi heran tentang ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum, ya.
Kabar tadi itu, ketetapan tadi itu adalah rahmat dan berkah yang diberikan oleh Allah alaikum atas kamu. Ahlal bait, wahai ahli bait. Ya. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya ya Allah itu maha terpuji dan maha pengasih. Nah, jadi keturunan-keturunan yang baik itu adalah keberkahan dalam kehidupan kita. Ya. Diberikan keturunan Nabi Ishak, diberikan keturunan Nabi Yakub, ya. Itu ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya ini, ya, meskipun firman Allah ini mengisahkan tentang dialog antara malaikat utusan Allah dengan istri Nabi Ibrahim, ya. Bahwa ya ketetapan tentang diberikannya keturunan Ishak dan Yakub itu adalah ya merupakan bentuk rahmat dan keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada. Jadi jamaah sekalian, ya, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak turun kita ini harus menjadi anak turun yang berkah bagi kehidupan kita. Bagaimana anak turun yang berkah itu? Ya, mereka ini menjadi generasi yang soleh. Generasi yang soleh. Nah, ini penting. Ya, jadi ukurannya bukan anak saya nanti jadi apa, anak saya nanti penghasilannya berapa, ya. Ukurannya tidak di situ. Ukurannya adalah kesolehannya. Dan orang soleh tidak harus miskin, ya. Orang soleh tidak harus miskin. Orang soleh itu bisa kaya, ya. Dan orang soleh tidak selalu harus kaya, ya. Orang soleh juga kadang-kadang miskin, ya. Nah, jadi yang terpenting itu adalah kesolehannya. Generasi yang soleh itulah anak turun yang berkah. Maka mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengawal, menjaga keturunan kita ini menjadi keturunan yang berkah. Kalau anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, maka dia tidak akan saja bisa membantu kita, menyelamatkan kita dalam kehidupan kita di dunia, bahkan di akhirat kelak. Ya, kita sama-sama paham ya bahwa Rasulullah mengingatkan kepada kita ketika seorang ibnu Adam, ya anak Adam itu meninggal, maka ingkotoa semuanya terputus kecuali 3 hal. Ya, dan di antara 3 hal itu adalah wawaladun solihun yad'ulah. Ya. Jadi anak-anak kita ini menjadi keberkahan dalam kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat ketika dia menjadi anak-anak yang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah jamaah sekalian, ya. Di samping kita punya hajat ya untuk mendapatkan keturunan yang berkah, tentu kita juga punya hajat untuk mendapatkan harta ya yang berkah. Harta, rezeki, makanan yang berkah. Ya. Nah, keberkahan harta, makanan, rezeki itu adalah terletak pada halalan thayyibahnya. Ya. Maka di antara ulama tafsir Al-Quran itu menjelaskan bahwa ketika Allah menyampaikan firman-Nya, ya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, ya, bentuk keberkahan itu termasuk adalah rezeki yang diberikan, makanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Nah, maka agar makanan atau harta yang kita miliki ini menjadi berkah, ya, kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maidah itu, surat yang kelima, ayat yang ke-88 itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba." Dan makanlah oleh kalian semua mimma dari apa-apa razaqakum, ya, yang telah diberikan kepada kalian Allahu oleh Allah. Ya. Sebagai rezeki yang halalan thayyiba. Ya, wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Nah, jadi harta yang kita miliki ini harus menjadi harta yang berkah. Ya. Makanan yang kita dapatkan itu harus menjadi makanan yang berkah. Ya, harta kita itu kan kalau tidak untuk makan, untuk tinggal dan seterusnya. Maka kita harus pastikan harta kita ini berkah, ya, memiliki dampak ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka di situ kita harus menjaga harta kita ini,
memperolehnya dengan halalan thayyibah, menggunakannya juga dengan halalan thayyibah. Nah, ini penting. Ya. Ini penting karena seringkali kita bicara bahwa keberkahan itu karena kita ini hidup di dunia dan dunia itu materialistis, ya, material sifatnya, maka seringkali kita terjebak pada ukuran-ukuran material. Ya, kita memandang bahwa rezeki kita ini berkah kalau semakin bertambah banyak. Gitu. Nah, bisa jadi memang iya, tetapi apakah bertambahnya atau tidak bertambahnya itu berapapun, apapun rezeki yang kita dapatkan telah memberikan dampak bertambahnya manfaat kebaikan. Nah, kalau tidak memberikan dampak bertambahnya manfaat kebaikan, ya, rezeki yang kita miliki itu tentu tidaklah menjadi berkah. Meskipun dia bertambah terus secara material. Secara material. Nah, yang ketiga, ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Yang tidak kalah penting, ya, setelah kita ya mengharapkan keberkahan anak turun, keberkahan harta kita, yang ketiga ini yang sering juga terabaikan itu adalah keberkahan waktu yang kita miliki. Ya. Ini penting. Jadi kita harus memastikan waktu kita ini waktu yang diberkahi, waktu yang berkah. Ya. Bagaimana waktu yang berkah itu? Waktu yang cukup tersedia dan dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk bertambahnya kebaikan, itu adalah waktu yang berkah. Sama-sama kita punya 24 jam. Pertanyaannya, apakah waktu yang kita miliki 24 jam ini sudah menjadi waktu yang berkah? Nah, ukurannya apa waktu yang berkah itu? Ya, waktu yang 24 jam ini diberikan oleh Allah kepada siapapun, termasuk kita bisa gunakan sebagai ruang untuk kita memproduksi kebaikan-kebaikan. Ziyadatul khair. Ya, menambah manfaat kebaikan. Ya, menebar manfaat kebaikan. Dan seterusnya. Ya. Dan tentu ketika ini kita lakukan, maka akan menghindarkan kita dari kerugian hidup. Itulah waktu yang berkah. Sementara waktu yang berkah itu adalah waktu yang kita miliki tidak mampu kita jadikan sebagai ruang tempat di mana kita bisa memproduksi kebaikan, menambah manfaat kebaikan, dan seterusnya. Dan ketika itu terjadi, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Sebuah firman Allah dalam surat Al-Asr yang sangat-sangat kita kenal, sangat kita hafal. Allah berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya. Anak turun yang berkah adalah anak turun yang mampu menyelamatkan kita di hadapan hisab Allah. Harta kita yang berkah adalah harta yang mampu menyelamatkan kita di hadapan hisab Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang berkah adalah waktu yang bisa menyelamatkan kita di hadapan hisab Allah Subhanahu wa taala. Wal asri, kata Allah, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia dalam keadaan rugi, kecuali yang waktunya berkah. Nah, waktu yang berkah itu apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, yang dakwah, menyampaikan kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang memiliki waktu yang berkah. Waktunya bisa leluasa digunakan untuk meningkatkan imannya, memperbanyak amal kebaikannya, dan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah waktu yang berkah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tiga hal ya ini dalam kehidupan kita dapatkan dengan bingkai keberkahan, insya Allah hidup kita ini akan menjadi hidup yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apa atau bagaimana kunci untuk mendapatkan keberkahan? Ya. Apakah setiap orang bisa mendapatkan keberkahan dalam hidupnya? Apakah setiap orang bisa mendapatkan keberkahan dalam anak turun yang dia miliki? Apakah setiap orang bisa mendapatkan keberkahan dalam harta yang dia dapatkan atau dia miliki? Apakah setiap orang bisa mendapatkan keberkahan dari waktu yang dia miliki? Tidak. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96 tadi,
Allah mengingatkan kepada kita bahwa keberkahan Allah itu diturunkan kepada orang-orang yang punya kualifikasi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ya. Jadi kualifikasinya dua, beriman dan bertakwa. Kalau keimanan dan ketakwaannya cukup, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan pintu keberkahan. Ya, anak turunnya menjadi berkah, hartanya menjadi berkah. Ya. Kemudian apanya lagi? Waktunya menjadi berkah. Tapi ketika kita tidak memiliki modal ya keimanan dan ketakwaan yang cukup, maka waktu ini tidak akan bisa menjadi berkah. Anak turun kita juga tidak akan bisa menjadi anak turun yang berkah. Ya. Harta kita juga tidak akan bisa menjadi harta yang berkah. Karena keberkahan itu akan diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang punya modal iman dan takwa yang cukup. Ya. Maka pertanyaannya begini, apakah bisa ya orang yang tidak beriman itu dapat keberkahan? Ya tidak bisa. Apakah bisa ya orang yang tidak bertakwa itu mendapat keberkahan? Ya tidak bisa. Ya. Apakah kemudian mereka harus miskin? Tidak. Ya, tidak. Allah berikan ya kepada seluruh makhluknya ini ya kehidupan di dunianya. Ya. Yang membangkang kepada perintah Allah diberi juga ya harta. Yang ibadah kepada Allah juga diberi oleh Allah harta. Ya. Tapi apakah harta yang dimiliki oleh orang yang tidak beriman itu menjadi berkah? Tentu kalau kita mengacu pada ayat ini, keberkahan itu hanya pada orang-orang yang punya keimanan dan punya ketakwaan yang cukup. Dan yang kedua, ya, bahkan ya, orang yang hidupnya itu berkah, dia akan mengakhiri hidupnya itu dalam keadaan muslim. Itulah kenapa di antara hikmah Allah menegaskan ya, di dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 102 yang selalu sering disampaikan oleh para khotib itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi kematian yang berkah itu adalah kematian yang menghantarkan kita pada keadaan muslim yang sejati. Ya. Dan itu bisa kita kawal, bisa kita peroleh ketika kita bisa mengisi kehidupan kita ini dengan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan dalam diri kita. Maka yang diseru oleh Allah adalah orang yang beriman, orang yang punya iman. Yang kedua, dengan keimanannya itu dia bertakwa, orang yang bertakwa. Ya. Maka dengan modal iman dan takwa itu ya, diperintahkan kita untuk menjaga diri kita sampai menemui ajal itu dalam keadaan muslim. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang kedua, kunci untuk mendapatkan keberkahan itu adalah ya, dengan berpedoman pada Al-Quran. Ya. Al-Quran ini merupakan sumber keberkahan, sehingga apabila kita ini berpedoman dan menjalankan pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran, maka niscaya kita akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-An'am, ya, surat yang ke-6, silakan dibuka, ayat yang ke-155. Allah berfirman di ayat ini, wa hadza dzikru mubarakun. Ya. Dan Al-Quran ini adalah peringatan. Mubarakun yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anzalnahu, ya. Ya. Yang telah kami turunkan, yang Allah turunkan kepada Rasulullah untuk kita dan seterusnya. Afa antum lahu mungkirun. Apakah kemudian kita semuanya akan mengingkari itu? Nah, kalau kita ingin hidup berkah, ya pastinya harus dengan menggunakan petunjuk Al-Quran. Apakah mungkin orang yang hidupnya itu berkah, lalu dia tidak berpedoman pada Al-Quran? Ya kalau menurut ayat ini ya tidak mungkin. Ya. Karena dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan Al-Qur'an itu adalah dzikrun mubarak, ya, peringatan yang diberkahi oleh Allah. Sehingga ketika siapapun yang mengikuti petunjuk ini, insya Allah akan menempuh jalan mendapatkan keberkahan. Nah, oleh karenanya PR kita, ikhwatal iman rahimakumullah,
saudara-saudaraku yang saya cintai, ada 3 hal PR kita ini supaya hidup kita ini berkah. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu punya visi mengawal iman kita agar selalu berada pada kondisi yang baik. Seandainya pun kita rasakan turun, segera kita perbaiki. Ya, yang kedua adalah ketakwaan yang cukup. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Dan yang ketiga adalah kita selalu berada pada posisi mengikuti petunjuk Al-Quran. Semoga kita semua senantiasa diberi hidayah oleh Allah untuk bisa memiliki 3 hal itu, dan karenanya mudah-mudahan hidup kita menjadi hidup yang penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada yang salah. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.